Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Taufik dari Program Studi Informatika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi polinom Lagrange sebagai tugas besar mata kuliah analisa numerik. Nah, interpolasi itu apa? Interpolasi itu merupakan suatu penaksiran harga-harga di antara titik-titik data yang telah tepat atau yang telah diketahui. Yang mana metode yang sering digunakan untuk menggunakan interpolasi itu adalah interpolasi polinomial. Formula umum polinomial order ke n itu dapat digambarkan dengan fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus titik-titik plus an x pangkat n. Untuk n plus 1 titik-titik data terdapat satu dan hanya satu polinomial order ke n atau kurang yang melewati semua titik. Selanjutnya interpolasi titik. Terdapat tiga buah interpolasi titik. Yang pertama interpolasi Lanjar, di mana interpolasi Lanjar ini merupakan suatu polinom yang menginterpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Dapat kita lihat pada gambar A ini, suatu dua buah titik yang mana dua buah titik ini dihubungkan dengan sebuah garis yang lurus. Kemudian yang kedua ada interpolasi kuadratik, di mana interpolasi kuadratik merupakan polinom yang menginterpolasi tiga buah titik. Dapat kita lihat di gambar B ini, terdapat tiga buah titik yang diinterpolasikan atau dihubungkan. Kemudian yang terakhir ada interpolasi kubik, yang mana interpolasi kubik merupakan polinom yang menginterpolasi empat buah titik. Dapat kita lihat pada gambar C, terdapat empat buah titik yang diinterpolasikan atau digabungkan. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang utama, yaitu interpolasi Lagrange. Polinomial interpolasi Lagrange adalah formulasi kembali dari polinomial Newton yang mencegah komputasi diferensi terbagi. Persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Fn x sama dengan n sigma i sama dengan 0 Li x kali fxi, di mana Li x sama dengan n v j sama dengan 0, j tidak sama dengan i, sehingga x min xj per xi min xj. Versi linear n-1 adalah f1x sama dengan x min x1 per x0 min x1, fx0 plus x min x0 per x1 min x0 kali fx1. Sedangkan versi orde kedua adalah dapat digambarkan sebagai rumus berikut ini. Contoh soal yang pertama, berapa nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%? Dapat kita jawab, apabila alfanya sama dengan 2,5%, maka x0 sama dengan 2,5, fx0 sama dengan 2,571, alfanya sama dengan 5%, maka x1 sama dengan 5, kemudian fx1 sama dengan 2,015. Apabila alfanya sama dengan 10%, maka x2 sama dengan 10, fx2 sama dengan 1,476. Penyelesaiannya, yang pertama pendekatan orde ke-1, di mana f1x sama dengan L0x kali fx0 tambah L1x kali fx1, sedemikian sehingga dihasilkan 2,237. Kemudian kita juga bisa menyelesaikannya dengan pendekatan orde kedua, di mana f2x sama dengan L0x kali fx0 plus L1x kali fx1 tambah L2x kali fx2, sedemikian sehingga dihasilkan 2,214. Kita masuk kepada contoh soal yang kedua. Hampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3 di dalam selang 0,0 dan 1,2. Gunakan 4 titik, x0 sama dengan 0,0, x1 sama dengan 0,4, dan x2 sama dengan 0,8, dan x3 sama dengan 1,2. Perkirakan nilai P3 0,5 dan bandingkan dengan nilai sejatinya. Untuk penyelesaiannya, xi sehingga 0,0, 0,4, 0,8, 1,2, y1 sama dengan 1,000000,
kemudian 0,921061, kemudian 0,6966707, kemudian 0,362358. Kemudian polinom Lagrange derajat 3 yang interpolasi keempat titik di tabel adalah P3x sama dengan A0 L0x plus A1 L1x plus A2 L2x plus A3 L3x, kemudian dimasukkan kepada rumus, sehingga dengan menggunakan polinom interpolasi P3x itu kita dapat menaksir nilai fungsi di x sama dengan 0,5 sebagai berikut, menghasilkan 0,877221. Sebagai perbandingan, nilai sejatinya adalah y sama dengan cos kali 0,5 sama dengan 0,877583. Kemudian selanjutnya ini merupakan interpolasi polinom Lagrange yang diimplementasikan terhadap suatu algoritma, di mana nantinya kita bisa memasukkan function-function yang diimplementasikan pada suatu algoritma yang nantinya akan dibuatkan sebuah program. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.